Yang penting menang. Ya, temanya bagi Persib Bandung menang sehingga mereka bisa lolos. Jadi ada 6 tim teman-teman yang bertarung saat ini dan 3 tim itu lolos ke fase grup. Satu di antaranya adalah Persib Bandung ya, yang lolos. Sementara bagi Manila Danger ini harus turun bermain di AFC Challenge Cup ya, di PSM Makassar. Ya, di PSM Makassar ini baru saja menyelesaikan pertandingan pertama ditahan oleh Persijap. Sayang mereka tidak mampu mengamankan 1 gol. Detan lebih dulu membuat gol, tapi kemudian itu terasa sesak karena di injury time 13-9 Prangka dari Persijap mampu menyamakan kedudukan. Tapi itu juga tidak lepas dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Persib Bandung meraih kemenangan secara dramatis skor 2-1 atas Manila Dagger FC di AFC Champion League 2. Jadi Persib Bandung dipastikan melangkah ke fase selanjutnya. Jadi kita saksikan bersama aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan kita bicara tentang keberhasilan dari Persib Bandung. Mereka mampu mengalahkan wakil atau runner up di Liga Filipina, yaitu Manila Danger dengan 2-1 yang berlangsung di Stadion GBLA. Dan ini kemenangan yang sangat krusial. Kenapa krusial? Karena Persib Bandung langsung lolos ke fase grup ketika mereka menang di ACL 2 ini ya, Asian Championship League. Dan selamat untuk tim asuhan Boyan Hodak karena mereka mendapatkan perlawanan sengit. Ya, tidak mudah untuk mengalahkan lawannya karena lawannya juga dapat beberapa peluang emas, bahkan sampai di menit terakhir ketika Persib sudah unggul dengan 2-1 dan ada tendangan bebas, kemudian Chaisig gagal ya untuk bisa menyundul bola dan bola melambung tinggi di atas gawang Teja Paku Alam dan selamatlah Persib Bandung. Persib juga mendapat beberapa banyak peluang ya, terutama di babak kedua, dan sayang memang tidak bisa memperbesar kemenangan. Tapi saya pikir bukan soal itu, yang penting menang. Ya, temanya bagi Persib Bandung menang sehingga mereka bisa lolos. Jadi ada 6 tim teman-teman yang bertarung saat ini dan 3 tim itu lolos ke fase grup. Satu di antaranya adalah Persib Bandung ya, yang lolos. Sementara bagi Manila Danger ini harus turun bermain di AFC Challenge Cup ya, kalau Persib kalah Persib akan turun, tapi sekarang adalah Manila Danger yang harus rela turun ke AFC Challenge. Dan bagi Persib ini kemenangan yang bagus setelah mereka kemarin bisa mengalahkan Semen Padang dalam pertandingan pembukaan di Liga Super Indonesia dengan 2-0 di tempat yang sama. Jadi mungkin masih agak kelelahan bagi Persib, tapi mereka tetap memperlihatkan penampilan yang oke ya, perjuangan yang luar biasa di depan para boboto dan dengan fanatisme yang tinggi ya, mereka bisa mendukung tim asuhan atau Mark Klok dan kawan-kawan, karena Mark Klok kan tampil sebagai kapten ke-11. Tidak ada perubahan teman-teman kalau bisa melihat dari starting 11 yang ditampilkan Boyan Hodak. Dia mempertahankan the winning team ketika menang melawan Semen Padang dengan 2 gol clean sheet saat itu. Dan di belakang kelihatan Teja bermain, kemudian ada Kakang, ada Matrikardi, ada Julius Caesar dan Putros. Sebelum di babak kedua Putros itu berganti bermain di bek kanan dari bek kiri. Sementara di tengah dikendalikan serangan itu motornya pasti di Mark Klok dan juga dengan Luciano Goicoechea. Luciano yang membuka gol pertama teman-teman di babak pertama ketika umpan lambung dia itu Asong tuh, Michel Asong penjaga gawang dari Manila ini coba untuk menahan bola tapi justru masuk ke gawang sendiri dan itu dianggap gol bunuh diri. Tapi ini perjuangan dari Luciano yang melepaskan tembakan setelah bekerja sama dengan Beckham Putra. Nah di tengah itu bagus, Marsilio juga membantu di tengah dengan sangat baik. Beckham bermain juga bagus di babak pertama, terutama di sisi kiri banyak diambil dengan tackle-tackle keras terhadap Beckham. Berguinho juga dari sana, ya, dan William yang mencetak gol kedua bagi Persib setelah mendapatkan umpan dari Beckham Putra dan yang menentukan kemenangan Persib setelah sempat disamakan di babak kedua, teman-teman ya, oleh pemain Manila, Joff, ya.
ketika berawal dari sebuah tendangan bebas dan dia lepas dari penjagaan ada Julio di belakang dan Patricio, sehingga dia mampu membobol gawang Persib Bandung. Ada beberapa pergantian yang dilakukan Boyan Hodak. Memang di babak kedua Sadil masuk, ya, Febri juga ikut masuk, ya, Adam Alis juga ikut ada di sana, dan bahkan Adam Alis ada peluang juga yang tercipta. Dan akhirnya Persib sampai di akhir pertandingan, ya, ada perpanjangan mungkin udah 5 menit perpanjangan waktu, mampu mengamankan kedudukan 2-1 sehingga mereka bisa lolos ke fase grup. Jadi sekali lagi, ya, selamat untuk Maung Bandung yang sudah bisa mengamankan 1 dari 3 tiket yang dipertandingkan di awal di kualifikasi. Ini kan playoff kualifikasi di ACL 2, dan Persib tinggal menunggu untuk pertandingan berikutnya. Nah, sebentar setelah Persib, saya bicara sekarang tentang PSM Makassar. Ya, ini PSM Makassar ini baru saja menyelesaikan pertandingan pertama, ditahan oleh Persijap. Sayang mereka tidak mampu mengamankan 1 gol. Detan lebih dulu membuat gol, tapi kemudian itu terasa sesak karena di injury time sudah +9, Franka dari Persijap mampu menyamakan kedudukan. Tapi itu juga tidak lepas dari hukuman yang mereka dapatkan sebelum pertandingan pertama melawan Persijap, sehingga bagi Bernardo Tavares sebagai arsitek tidak bisa menjalankan game plan dia dengan baik. Banyak pemain-pemain muda, ya, U23 yang ditampilkan untuk bisa bermain melawan Persijap dan memaksimalkan, ya, pemain yang ada. Di antaranya, ya, Detan yang bisa bermain dan bisa mencetak gol. Hanya 2 pemain asing yang ditampilkan di pertandingan pertama ini. Tapi saya pikir oke lah, ya, bagaimana PSM ini bisa, ya, bermain dengan baik dan tidak kalah, bermain di B.J. Habibie Stadion di Parepare. Dan sekarang ada kabar baik, kabar gembira buat PSM Makassar, bahwa FIFA sudah membebaskan mereka. Artinya mereka sudah terlepas dari hukuman bench untuk mereka, dan disambut dengan lega tentunya oleh supporter PSM Makassar, ya. Ewako, ini luar biasa buat PSM. Jadi menghadapi pertandingan nantinya tanggal 16 Sabtu akan datang menghadapi Bayangkara dalam away mereka, ini lebih enak bagi Tavares untuk menyusun game plan dia, strategi, ya, di starting 11 di saat ada pemain-pemain baru yang bisa ditampilkan, ya. Jadi artinya sudah ada 3 tambahan lagi yang bisa bermain, pemain mereka yang tidak main dalam pertandingan pertama. Saya pikir ada Alex Tangke, Lucas Diaz yang akan bermain, dan Savio Roberto. Ketiga ini tentunya ditunggu oleh para penggemar pendukung PSM Makassar untuk tampil nantinya menghadapi Bayangkara. Nah, Bayangkara pertandingan pertama juga di kompetisi Super League ini mengalami kekalahan, teman-teman, ya, ketika tandang ke Borneo kalah dengan 1 gol lawan Borneo, dan mereka balik nantinya untuk menjamu PSM Makassar. Tapi ketika menjamu PSM, Tavares sudah lega karena semua pemain yang ada, terutama pemain asing yang sudah tiba, itu bisa dimainkan. Artinya dia lebih enak untuk menyusun strategi dia, taktik yang akan ditampilkan untuk menghadapi Bayangkara. Tidak mudah, karena Bayangkara juga bagus. Mereka memberikan perlawanan terhadap Borneo dalam pertandingan pertama. Jadi, ya, bagi PSM, tentunya dengan lepas dari sanksi dari FIFA ini, semoga mereka enak, ya, bermain. Sekarang sudah fokus bagi pelatih, semua pemain juga menyambut dengan baik. Semoga ada hasil yang bagus yang mereka bisa dapatkan di saat mereka away menghadapi Bayangkara. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang kesuksesan dari Persib Bandung yang lolos ke fase grup setelah mengatasi wakil dari Filipina, runner up di kompetisi setempat, Manila Dodgers dengan 2-1, dan PSM terlepas dari sanksi FIFA, dan mereka sekarang sudah lebih enak lagi untuk menatap pertandingan selanjutnya di kompetisi Liga Super Indonesia. Ciao. Oke, mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.